hendaknya kita percaya dan menyerahkan diri kita secara utuh kepada penyelenggaraan Yesus. Biarkan Dia berkarya di dalam hidup kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah Ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu." Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota, dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pecinta Karmelituk, jumpa lagi di mimbar Aroma Sabda Minggu Biasa yang keempat. Bacaan Injil hari ini masih mengisahkan kelanjutan bacaan Injil pada Minggu Biasa yang ketiga, di mana Yesus sedang mengajar di dalam rumah ibadat di Nazaret, di kampung halamannya sendiri. Setelah Ia membaca nas yang berisi pewartaan Nabi Yesaya tentang kehadiran seorang utusan Allah, seorang yang diurapi oleh Allah, yang datang untuk memberitakan kabar gembira, membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan dan tertindas, Ia menutup pengajarannya dengan kalimat ini, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Maksudnya ialah apa yang menjadi pewartaan para nabi kini telah digenapi di dalam diri Yesus sendiri. Yesus menjadi puncak pewahyuan diri Allah. Semua orang di dalam rumah ibadat kemudian membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang keluar dari mulutnya, yang keluar dalam pengajarannya itu. Tetapi di satu tempat muncul keraguan-raguan dan rasa kurang percaya di dalam diri jemaat. Mereka mengenal siapa itu Yesus, maka mereka katakan bahwa bukankah Dia ini anak Yusuf? Dari pengenalan mereka ini, mereka kurang percaya kepada pewartaan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus mampu melakukan karya-karya besar. Rupanya Yesus yang diterima di tempat-tempat lain dan sangat terkenal di sana, tidak mendapat tempat di kampung halamannya sendiri, di tengah kerabat dan kaum keluarganya sendiri. Menanggapi situasi jemaat dan rasa ketidakpercayaan mereka ini,
Yesus kemudian mengisahkan kembali peristiwa yang terjadi atas bangsa Israel pada masa Nabi Elia dan juga Nabi Elisa. Kisah pertama adalah yang terjadi pada masa Nabi Elia. Pada waktu Ahab menjadi raja bangsa Israel, ia melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menerima Nabi Elia sebagai utusan Tuhan. Maka sikap Ahab yang melawan Allah ini mendatangkan penderitaan besar bagi seluruh bangsa Israel. Yang terjadi ialah bencana kelaparan dan langit tertutup dan hujan tidak turun atas Israel selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia diselamatkan oleh janda di Sarfat yang dalam hal ini adalah bukan orang Israel. Janda ini menerima Elia dan berbuat sesuai dengan perintah Elia. Ia juga percaya akan firman Allah yang disampaikan oleh Elia, sehingga mereka diselamatkan oleh Tuhan dari bencana kelaparan. Peristiwa yang kedua ialah yang terjadi pada zaman Nabi Elisa. Pada waktu itu, banyak orang kusta di Israel yang tidak disembuhkan. Alasannya karena mereka tidak percaya akan karya-karya Allah yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Sebaliknya, mujizat dan karya Allah justru terjadi atas diri Naaman, orang Syria, yang lagi-lagi bukan orang Israel. Oleh pewartaan seorang perempuan Israel, Naaman datang kepada Elisa, abdi Allah itu, dan ia berbuat apa yang diperintahkan Elisa kepadanya. Akhirnya, oleh kepercayaannya ini, ia disembuhkan dari penyakit kustanya. Ia diselamatkan Tuhan dari penyakit yang mematikan ini. Tujuan Yesus menghadirkan kembali kedua peristiwa ini ialah memberi peringatan kepada sikap orang Nazaret, orang di kampung halamannya sendiri, atas ketidakpercayaan mereka kepadanya. Tersirat satu pesan bahwa orang yang tidak percaya, tidak ada satupun mujizat atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang terjadi atas mereka. Sebaliknya, orang yang percaya, mujizat itu akan terjadi sebab Tuhan berkarya atas mereka. Tentu saja, kecaman Yesus ini semakin membuat kemarahan orang-orang di dalam rumah ibadat itu semakin besar, sehingga mereka menolak dan mengusir dia secara paksa. Maka menjadi benar bahwa untuk orang Nazaret yang menolak Yesus dan pewartaannya, kepada mereka tidak dikisahkan bahwa Yesus berbuat mujizat di sana. Tidak ada satupun mujizat yang terjadi di Nazaret. Kalau kita melihat kisah paralel di dalam Injil Markus, maka dikatakan dengan jelas bahwa setelah ia ditolak oleh orang-orang Nazaret, tidak ada satupun mujizat yang Yesus buat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Saudara-saudari terkasih, pecinta Karmelituk di mana saja Anda berada, kiranya melalui bacaan Injil hari ini ada beberapa poin yang menjadi bahan refleksi untuk kita. Yang pertama, hendaknya kabar gembira dan keselamatan Allah harus kita wartakan kepada semua orang tanpa terkecuali. Yesus, oleh karena perbuatan besar yang dilakukannya dalam waktu yang begitu singkat, ia sudah menjadi sangat terkenal dan menjadi fokus pencarian banyak orang. Menjadi terkenal oleh khayalak ramai tidak membuat Yesus lupa akan orang-orang Nazaret, orang-orang di kampung halamannya sendiri. Untuk itu, Yesus menyempatkan diri untuk kembali ke Nazaret, sebab di sana jugalah ia harus berkarya dan mewartakan kabar keselamatan dari Allah. Kita bisa belajar bahwa ketika kita sudah mencapai kesuksesan tertentu, ketika kita sudah mencapai kedudukan tertentu di dalam masyarakat dan dikenal oleh banyak orang, kita hendaknya tidak lupa untuk kembali kepada orang-orang terdekat kita.
kembali ke keluarga, kembali ke komunitas, kerabat, dan lingkungan sekitar kita. Sebab di sana jugalah kita harus mewartakan kabar gembira dan keselamatan dari Allah. Sebab terkadang kita lebih suka untuk menjadi terkenal di tempat luas, menjadi terkenal oleh orang-orang lain di luar daerah kita sendiri. Dan kita lupa untuk kembali dan membawa kabar gembira Tuhan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang selalu ada bersama kita. Bukankah di sana juga kita harus membawa kabar gembira yang sama? Poin kedua yang menjadi bahan permenungan kita adalah bahwa setiap tujuan dan maksud baik kita tidak selalu mendapat tanggapan yang positif atau tidak selalu diterima oleh orang lain. Yesus pada hari ini dalam pewartaannya, ia justru mengalami penolakan dari orang-orang terdekatnya, orang-orang di kampung halamannya sendiri. Meski demikian, Yesus datang untuk suatu misi yang mulia. Ia datang membawa kabar gembira, mewartakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah seperti yang terjadi di banyak tempat lain. Pengalaman ditolak seperti Yesus ini mungkin pernah kita dengar, pernah kita saksikan, dan bahkan kita alami sendiri. Yang marak terjadi di negeri kita akhir-akhir ini adalah banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami penolakan, penganiayaan, mengalami perlakuan diskriminatif, dilengsirkan dari jabatan publik tertentu karena mereka adalah pengikut Yesus. Mereka mewartakan kebaikan-kebaikan Yesus sendiri di tempat mereka bekerja kepada orang-orang di sekitar mereka, tetapi mereka ditolak dan tidak diterima di sana. Di sini kita juga diajak untuk mengikuti teladan Yesus dalam pewartaannya. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, kiranya kita tidak pernah lelah dalam mewartakan kabar gembira Tuhan di sana. Rasul Paulus katakan bahwa wartakanlah entah baik atau tidak baik waktunya. Poin ketiga yang menjadi bahan permenungan kita pada kesempatan ini ialah bahwa dalam hidup kita hendaknya kita selalu menjadikan Yesus sebagai fokus pencarian kita dan menjadi satu-satunya sumber pengharapan hidup kita. Percaya kepada Yesus berarti kita membiarkan Yesus berkarya banyak di dalam hidup kita. Ia akan menghadirkan karya-karya yang ajaib di dalam hidup kita. Ingatlah bahwa penolakan orang Nazaret kepada Yesus mengakibatkan tidak ada satupun mujizat yang terjadi di sana. Yesus tidak banyak berkarya terhadap orang-orang yang menolak Dia. Maka ketika kita menolak Yesus, sebetulnya kita juga menolak karya-karyanya, menolak Ia berbuat banyak bagi kita. Maka janganlah kiranya kita mengikuti sikap orang Nazaret yang menolak Yesus. Hendaknya kita percaya dan menyerahkan diri kita secara utuh kepada penyelenggaraan Yesus. Biarkan Dia berkarya di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala karya dan penyelenggaraan-Mu di dalam kehidupan kami. Semoga oleh teladan Yesus Kristus Putra-Mu dalam mewartakan kabar gembira kepada semua orang, kami juga boleh kuat dan tetap berani dalam mewartakan karya-karya keselamatan yang daripada-Mu kepada semakin banyak orang di tengah kehidupan kami. Buatlah kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu dan bukan menjadi orang-orang yang selalu menolak Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.